Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Toto Briadi dalam analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas secara khusus rasio likuiditas. Baik, kita lihat dulu pengertian dari likuiditas. Secara umum, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek ini bahasa Inggrisnya current liabilities atau utang lancar, kewajiban segera, dan sejenisnya. Intinya adalah ada kewajiban segera jatuh tempo, maka diperlukan aset yang mudah atau cepat untuk digunakan melunasi kewajiban tersebut. Sekarang akan kita lihat rasio likuiditas itu terdiri dari rasio apa saja. Pertama adalah current ratio. Ini yang paling umum, yang paling luas cakupannya. Jadi paling umum dan paling luas cakupannya. Aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi seluruh aset lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian quick ratio, acid test ratio, kas ditambah piutang usaha, kemudian dibagi dengan utang lancar. Jadi di sini dicari aset yang lebih liquid. Karena urutannya adalah kas, piutang usaha, dan kemudian persediaan, maka unsur persediaan dikeluarkan dari perhitungan quick ratio. Yang terakhir adalah cash ratio. Rasio ini adalah rasio yang paling sempit, yang dihitung hanya kas dan surat berharga dibandingkan dengan utang lancar. Baik, jadi inilah 3 rasio yang berbasis pada neraca. Kita akan melihat elemen aset lancar itu apa saja. Jadi aset lancar adalah aset yang akan digunakan atau ditagih dalam waktu 1 tahun. Kadang-kadang digunakan istilah 1 siklus operasi. Tapi yang paling sering digunakan adalah pengertian yang menggunakan kurang dari 1 tahun. Jadi pengertian lancar adalah seperti itu. Yang pertama, yang paling lancar tentunya adalah kas dan bank. Cash and bank. Kas yang secara fisik ada di perusahaan dan saldo rekening giro yang ada di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Piutang usaha. Piutang usaha muncul dari penjualan secara kredit. Kemudian persediaan. Persediaan yang ada di perusahaan, mulai dari barang jadi, barang setengah jadi, dan kemudian bahan baku, serta spare part untuk manufaktur. Kalau untuk perusahaan dagang adalah barang dagangan. Kemudian kalau perusahaan itu beroperasi lebih kompleks, dia menggunakan investasi jangka pendek. Jadi kelebihan likuiditasnya diinvestasikan dalam instrumen keuangan jangka pendek atau marketable securities atau short term investment. Kemudian di dalam aset lancar seringkali juga muncul biaya dibayar di muka. Prinsip dari biaya dibayar di muka adalah kita membayar sejumlah biaya, bisa untuk asuransi atau sewa ruang kantor, dan kemudian baru punya hak untuk menggunakannya. Sekarang kita akan melihat elemen aset lancar, elemen rasio, dan bagaimana interpretasi atas rasio likuiditas tersebut. Pertama adalah current ratio. Aset lancar dibagi dengan utang lancar. Ya, jadi kita lihat di sini, seluruh aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi kalau rasionya sama dengan 1, artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 1 rupiah aset lancar. Makin tinggi dikatakan makin liquid. Makin liquid yang senang siapa? Yang senang tentunya adalah kreditor, karena makin terjamin. Sebagai catatan, kreditor tidak selalu tahu posisi aset lancar kita, kecuali kalau dia pemberi kredit seperti bank yang memang minta laporan keuangan setiap
waktu. Kemudian quick ratio, cash tambah dengan piutang usaha. Maksudnya, di dalam aset lancar, ada aset yang kurang liquid namanya persediaan. Maka persediaan dikeluarkan dari kelompok aset lancar supaya hitungan rasionya lebih tajam lagi. Ini yang kita sebut dengan quick ratio. Walaupun demikian, tidak semua orang sepakat dengan cara menghitungnya. Cara yang lain aset lancar dikurangi persediaan. Nah, rumus seperti ini berisiko ada biaya dibayar di muka yang mungkin tidak akan dihitung. Jadi kalau saya secara pribadi akan memilih rasio yang pertama, di mana rasio itu lebih tegas, itu kas ditambah dengan piutang usaha. Jadi rumus yang pertama itu lebih konservatif dibandingkan rumus yang kedua. Buat Anda silahkan saja menggunakan mana rasio yang cocok, tapi masing-masing punya plus dan minusnya. Kemudian cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah rasio likuiditas yang paling sempit. Jadi, yang dihitung hanya cash dan yang dekat dengan cash, yaitu investasi jangka pendek atau marketable securities. Jadi, memang inilah yang paling siap digunakan untuk membayar utang lancar kita. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa pendapat tentang rasio likuiditas. Karena yang sering disebutkan di sini adalah current ratio, maka kita akan mengevaluasi apa betul current ratio itu harus di atas 1. Pada awalnya, current ratio diciptakan dulunya lah untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, pada waktu itu, awal 1900-an, maka pada asetnya, piutang usaha dominan dan persediaan dominan, karena yang dijual adalah barang. Jadi model bisnisnya adalah menjual secara kredit, muncul piutang, dan membeli secara kredit, muncul utang usaha. Jika perusahaan dagang tersebut melakukan konsinyasi, bagaimana dampak terhadap persediaan? Pada perusahaan manufaktur tertentu, mereka melakukan konsep yang namanya adalah just in time, melakukan perjanjian dengan para supplier persediaan. Cara itu menurunkan tingkat persediaan. Cara yang kedua adalah melakukan perjanjian konsinyasi. Jadi, saya sebagai toko atau supermarket hanya menyediakan lapaknya. Silakan para supplier menaruh barang di toko saya. Pas nanti barangnya laku, berarti saya membeli barang tersebut dan langsung dihitung penjualan dan beban pokok penjualannya. Jadi resiko barang, kerusakan dan seterusnya ada di supplier walaupun tempatnya di saya. Itu yang kita sebut dengan konsinyasi. Kalau untuk perusahaan jasa bagaimana? Perusahaan jasa itu macam-macam. Jadi perusahaan jasa tersebut ada yang mengadakan kontrak dengan supplier. Jadi jasa tersebut misalkan tidak memerlukan persediaan yang dominan. Maka saya tidak perlu punya persediaan yang besar. Sudah seperti itu, saya menjalin kontrak dengan supplier sehingga semakin kecil lagi. Dan perusahaan jasa tidak membeli persediaan untuk dijual. Jadi kita bayangkan, dari aset lancarnya itu unsur persediaan akan mengecil. Belum lagi kalau perusahaan menjual di muka. Kalau menjual di muka, maka unsur piutang usaha menjadi tidak ada. Kalau jasa dan menjual di muka, seperti perusahaan airline di situ, maka piutangnya mengecil, persediaan relatif kecil, karena bukan produk yang dijual, dan kemudian utang usahanya meningkat karena ada pendapatan di muka meningkat karena ada unsur kita menjual tiket di depan. Atau kalau operator seluler, dia juga yang prabayar, pendapatan di mukanya juga akan besar. Jadi secara umum, mereka akan mempunyai utang lancar lebih tinggi dibandingkan aset lancar.
dan mereka tetap beroperasi walaupun current ratio-nya kurang dari 1. Jadi secara model bisnis tentu menjual di muka itu lebih aman secara cash flow dan risikonya juga lebih rendah. Jadi bagaimana sekarang pendapat Anda tentang current ratio yang lebih dari 1? Intinya adalah pahamilah industrinya terlebih dahulu. Konsep current ratio lebih dari 1 cocok kalau untuk industri dagang dan manufaktur. Kalau Anda punya waktu, coba Anda cek rasio likuiditas perusahaan jasa seperti telekomunikasi. Jangan lupa bahwa yang digunakan untuk membayar hutang lancar adalah arus kas. Jadi, suatu saat Anda akan bertemu dengan rasio likuiditas yang menggunakan arus kas operasi sebagai pembilangnya dan bukan current ratio. Jadi, karena ini adalah salah satu rasio saja, mohon tidak terpaku pada rasio current ratio saja. Kita harus siap dengan rasio likuiditas yang lain yang suatu saat atau dalam kondisi tertentu lebih tepat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Baik, sampai di sini analisis laporan keuangan kita tentang rasio likuiditas. Sampai ketemu lagi, saya Toto Priadi. Sampai jumpa dengan video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.